Jadi kita bisa juga mengatakan korban nggak tahun ini? Korban banget, sering saya jadi korban gitu. Nah jadi kalau berkorban boleh, berkurban boleh, atau mau disebut dua-dua juga boleh. Korban-kurban boleh lah, yang penting bahagia ya. Cuman dalam versi Arab lebih sering diistilahkan dengan udhiyah, adha, tadhiyah atau korban. Kalau di Indonesia tergantung lamanya hijrah. Kalau baru hijrah berkorban. Kalau udah lama hijrah berkurban. udah Arab gitu. Ya, padahal sama aja sih. Mau lama mau sebentar tetap aja namanya udhiyah, tadhiyah. Dan tadhiyah ini sesuai dengan namanya. Jadi kita udah tahu nih kenapa disebut dengan berkorban atau tadhiyah, kenapa disebut dengan berkurban. Sehingga yang paling penting dari ibadah ini adalah bukan istilahnya. Yang paling penting dari ibadah ini adalah filosofi dan goalsnya. Sehingga ketika misalnya kita menyebut salah satu atau kita mengakui dua-duanya sebagai sebutan yang boleh, maka kita harus mencoba untuk benar-benar mengambil hikmah dari filosofi penamaannya. Kita kemudian mentarget, kita harus mendapatkan goals dari ibadah ini. Karena kalau kita hanya sekedar menumpahkan darah hewan, kemudian mendistribusikan daging-dagingnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan itu. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Kalau gitu gak usah nyembelih Ustaz. Bukan kayak gitu maksudnya. Allah tetap menyuruh kita nyembelih, tapi yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya. Yang sampai ke Allah itu bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa di dalam hati kalian. Takwa di dalam hati kalian. Sekarang kita coba cari tahu nih, hubungan takwa dengan ibadah berkurban apa? Sehingga kita mencoba untuk bisa sampai ke target takwa. Sebagaimana ibadah puasa juga ada hubungannya dengan takwa. Semua ibadah emang hubungannya ujung-ujungnya goalsnya adalah takwa sih. Sebagaimana firman Allah di awal Al-Baqarah itu ayatnya, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, umum ayatnya. U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadah ini juga umum karena ini ayat kayak alinea pertama dari rangkaian ayat di bawahnya. Nanti di bawahnya kalau kita breakdown, sembahlah Tuhan kalian atau beribadahlah kepada Tuhan kalian, kita breakdown. Pointers satu-satu, satu sholat, tujuannya takwa. 2 puasa, tujuannya takwa. 3 haji, tujuannya takwa. 4 kan haji juga gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Bekalilah diri kalian untuk berangkat haji dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi semua ibadah sebetulnya dia media untuk membawa kita kepada ketakwaan. Jadi yang sampai kepada Allah itu takwa, bukan uang yang kita store ke lembaga haji ataupun kementerian haji atau ke travel, bukan. Uang kita nggak sampai kepada Allah. Berkurban, daging dan darahnya nggak sampai kepada Allah. Berpuasa, lapar dan hausnya nggak sampai kepada Allah. Buka puasa itu bukan untuk Allah. Hidangan-hidangan, takjil segala macam itu bukan untuk Allah. Sholat juga kayak gitu. Semuanya sampai adalah takwa, itu goalsnya. Tinggal nanti kita mempelajari secara filosofi apa pelajaran-pelajaran filosofis yang terkandung di dalam ibadah yang kita lagi lakuin yang ada hubungannya dengan takwa itu apa? Misalnya puasa. Puasa itu menjaga diri dari hawa nafsu. Menahan diri biar gak gampang marah. Karena orang biasanya kalau lapar gampang marah kan? Nah kalau laparnya udah bisa kejaga, insya Allah kenyang juga. Kalau kenyang kan kita malas marah ya, pengennya tidur kan? Kekenyangan bukan kenyang, kalau kenyang masih wajar. Kalau kekenyangan malas mau marah-marah, udah gak sanggup mikir. Ya udah pengen, ya udah terserah lo deh tidur. Kalau lapar tuh gampang marah tuh. Karena pengalaman saya di Mesir, orang Mesir itu di bulan Ramadan, perkelahian dan pertengkaran di jalan itu sekitar 3 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasa. Itu sosial eksperimen saya pribadi. Ada aja tiap hari. Ya, kenapa? Jauhan, lapar. Oh ya udah oke. Begitu beres maghrib itu udah gak ada orang berantem.
naik damri kalem-kalem aja pada gini-gini gayer-gayer gitu kan ya. Kenapa? Pada tunduh. Soalnya udah pada kenyang. Nah ini artinya berarti puasa itu melatih diri kita untuk bisa lebih sabar, terutama dalam mengendalikan hawa nafsu. Itu takwa. Itu filosofinya. Sehingga membawa kita kepada takwa. Takwa itu sendiri adalah sami'na wa ata'na. Takwa itu secara garis besarnya pasti kalau kita bedah tuh banyak pastinya. Dan ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai itu kadang-kadang membahas takwa dari angle-angle yang berbeda. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, inti dari takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Itu inti dari takwa. Salat, hayya 'alas shalah. Sami'na wa ata'na. Dengan azan datangin ke masjid. Takwa. Sami'na wa ata'na. Kemudian haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sami'na wa ata'na. Kami penuhi panggilan Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Puasa. Hayya 'alas shalah. Maghrib. Gua mah biasa kalau makannya telat. Jadi udahlah, belum lapar. Enggak lapar. Maghrib ya buka. Mentang-mentang kita udah biasa makannya telat, terus gua mah pengen dapat pahalanya lebih. Jadi bukanya jam 10 malam, gak bisa. Tetap aja bukanya pas maghrib. Kenapa? Ini bukan soal pilihan kita secara subjektif. Ini adalah perintah Allah. Kita lagi belajar kayak sami'na wa ta'na gitu. Sahur juga gitu. Saya mah gak perlu sahur. Puasanya juga gak tunggu Ramadan, setiap hari juga puasa. Atau 2 hari sekali lah puasa Daud gitu kan. Jadi kayak sahur gak sahur udah biasa lah buat saya karena udah kayak pro gitu. Tetap aja di dalam sahur itu ada berkah. Nah, jadi ini soal sami'na wa ta'na. Begitu juga dengan ibadah berkurban. Allah katakan, wahai Ibrahim sembelih. Siap ya Allah, anakmu. Anak, sami'na wa ta'na. Walaupun simbolnya ekstrim ya. Yang dilakukan Ibrahim kan ekstrim banget nih. Kita alhamdulillah gak diperintahin kayak gitu. Kebayang kayak gitu kayaknya kita gagal semua nih. Baru hewan aja belum tentu semuanya berhasil. Apalagi anak. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak dalam makna yang sebenarnya. Tapi kita diperintahkan untuk berkorban dengan harta kesayangan kita. Yaitu dengan membeli hewan terbaik yang harganya mungkin lebih daripada yang hewan biasanya. Kemudian kita cari yang paling sehat, yang paling bagus, yang dagingnya kelihatannya tidak ada penyakit hewannya. Kita sembelih. Nah di sini ada unsur takwa yaitu sami'na wa ata'na. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di sesi pertama membahas satu poin bahwa kurban itu atau adha itu goalsnya adalah meraih ketakwaan atau meraih derajat takwa. Pertanyaannya adalah takwa itu apa dan siapakah orang yang bertakwa? Kalau kita definisiin dan kita bedah satu persatu itu banyak banget kategori takwa, terus juga arti takwa, kemudian juga orang-orang yang takwa itu siapa aja, golongannya dan segala macam banyak. Tapi kalau misalnya kita mau simpulkan yang sederhana, takwa itu adalah apa tadi? Sami'na wa ata'na. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika tahu ada perintah Allah, ketika tahu ada larangan Allah, dia mau mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah inti dari takwa. Nah, orang yang bertakwa ini kemudian diklasifikasi lagi dengan level-level yang berbeda, grade-nya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung tingkat tadhiyahnya dalam taat. Tergantung tingkat tadhiyah dalam taat. Arti tadhiyah dalam taat artinya apa? Tingkat pengorbanannya dalam taat. Makin besar pengorbanannya, berarti makin tinggi grade ketakwaannya. Makin besar yang dia korbankan untuk taat kepada sami'na wa ata'na perintah Allah Subhanahu wa taala,
berarti dia levelnya makin tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman itu punya darajatun. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Bertingkat-tingkat, beda-beda tingkatannya. Dan tingkatan ini nanti akan menjadi tempat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan ketakwaannya di dunia. Makin besar tadhiyahnya dalam ketaatan, untuk pakai hijab dia pengorbanannya berat. Kenapa? Dia harus membatalkan kontrak kerjaannya. Dia harus diputusin oleh seseorang yang dia sayangin. Oh ya. Batalin kontrak gak ada biasa aja gitu kan. Diputusin gitu, oke. Terus dia harus kayak dibully gitu di gengnya, di grup WhatsApp-nya, sampai akhirnya dia di left sama grup gitu. Dia harus ngerasain susah payah untuk membenarkan jilbabnya, terus kepanasan, agak-agak gimana rasanya awal-awal mungkin masih kagok. Nah ini tadhiyah namanya, pengorbanan. Makin berat ujian ketika dia pengen taat kepada Allah, berarti makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki. Makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki, reward di sisi Allahnya juga makin gede. Apa janji Allah untuk orang yang bertakwa yang paling terkenal itu apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya yang sami'na wa ata'na, yang mau mendengar kemudian menjalankan. Karena ada orang yang bahkan mendengar aja gak mau, belajar gak mau, dengar tausiah gak mau, dengar nasihat nolak, ngeklik aja sesuatu yang sifatnya ngebooster iman gak mau ngeklik. Kadang-kadang udah muncul sengaja di skip sama dia, sengaja kalau lebih parah lagi mungkin dia akan unfollow atau dia block. Nggak mau sami'na, apalagi ata'na. Ada juga orang yang sami'nanya udah bagus nih, dengerin booster, dengerin ceramah baik itu online maupun offline, off air, event, taklim segala macam, baca teks, broadcast, udah mau nih sami'na, tapi ata'nanya mikir-mikir, dia pilih-pilih yang ringan-ringan sami'na wa ata'na. Yang berat-berat sami'na titik. Belum langsung wa ata'na, dia pilih-pilih. Nah, ini namanya darajatun, beda-beda tingkatannya. Makin dia sami'na wa ata'na walaupun berat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tenang aja, kesusahan dan pengorbanan yang kita alamin untuk bisa taat kepada Allah, nanti akan Allah bukakan jalan keluarnya. Makhraja, itu duluan yang Allah bahas. Sebelum Allah bahas yang lain, itu duluan. Kenapa? Karena Allah tahu untuk takwa itu kadang-kadang kita butuh yang namanya tadhiyah. Sehingga janji pertama yang Allah tawarkan kepada orang yang bertakwa di surat At-Tolak itu apa? Makhraja, jalan keluar. Dan pertanyaan lebih agak sedikit iseng. Kenapa Allah letakkan ayat tentang janji-janji untuk orang bertakwa di dalam surat yang isinya adalah tentang diputusin? Kan itu namanya surat diputusin kan? At-Talak. Talak itu kan diputusin, betul nggak? Diputusin oleh siapa? Suami. Mungkin nggak semua orang mau menerjemahkan. Kalau mampu insya Allah banyak yang mampu. Tapi mau menerjemahkan dengan bahasa kaum. Kalau kita anak muda, talak itu rasa-rasanya kayak apa? Talak itu kayak ngeri gitu kan? Ternyata ada yang lebih ngeri daripada talak loh, diputusin. Itu lebih kerasa gitu, diputusin. Padahal udah jadian, udah halal, udah menyerahkan hidup dan dirinya, diputusin. Nah ketika diputusin, Allah tulis di dalam nasihat-nasihat tentang cara mutusin cewek. Ini ayat tentang cara mutusin cewek secara baik-baik. Ternyata mutusin juga ada yang fisabilillah gitu, keren. Kenapa kok diajarin Ustadz? Bukan diajarin cara mutusinnya, cara mutusin yang bisa balikan. Itu tuh keren banget tuh surat tuh.
Kok jadi bahas itu sih Ustadz? Ini karena ayat takwa taruh di situ. Cara mutusin yang gampang balikan. Karena kalau mutusin gak balikan, itu tuh kasihan perempuannya. Justru ayat ini kesannya angle yang tadi saya agak nakal mengeluarkan statement di awal tuh apa? Cara mutusin cewek. Tapi tahu gak rahasianya? Kalau mau diperpanjang nih kalimatnya, cara mutusin cewek yang menghargai mereka supaya bisa cepat balikan. Itu yang panjangnya. Sehingga kalau misalnya ada yang mengcrop video saya, pasti gak dengar ceramah saya. Cara mutusin cewek yang menghargai mereka dan bisa balikan. Bahasa ini fikih talak. Bahasa pesantrennya lah, fikih talak. Apa yang terjadi waktu itu? Kalau kita baca cerita behind the scene-nya, Rasulullah waktu itu mutusin Hafsah. Mentalak Hafsah, istri beliau, anaknya Umar bin Khattab. Gak takut Ustaz sama Umar. Tuh kerennya Rasulullah ya. Umar yang takut sama Rasulullah. Malah Umar marahin Hafsah. Kamu ditalak sama Rasulullah, kamu diceraikan sama Rasulullah, kamu diputusin sama Rasulullah. Kamu itu rugi banget. Jadi Rasulullah mentalak Hafsah. Cuman karena belum diajarkan tutorial mutusin, akhirnya Nabi pas mutusin Hafsah memulangkan Hafsah ke rumah ayahnya. Jadi dianterin pulang ke rumah ayahnya. Pas Nabi balik turun ayat, wahai Nabi, kalau seseorang suami menceraikan istrinya, menceraikan istrinya, janganlah dia mengeluarkan istrinya dari rumah kecuali jika istrinya punya dosa nusyuz. Cuman itu alasan boleh mengeluarkan perempuan dari rumah. Apa itu nusyuz? Selingkuh. Kalau bukan karena selingkuh, cuman karena nggak nyaman, beda pendapat, cekcok segala macam, nggak boleh suami memulangkan istrinya dari rumah sebelum selesai masa iddah, masa nunggu. Nunggu ngapain nih? Nunggu balikan. Iddah itu masa nunggu balikan. Dia mau balikan nggak ya? Mau balikan nggak ya? Itu namanya iddah. Jadi dalam Islam itu udah ada tuh tutorial lengkap tentang bab itu. Nah, sehingga akhirnya Nabi mengajak lagi Hafsah pulang ke rumahnya. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan ayat tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nabi dalam keadaan marah. Nabi dalam keadaan kecewa sama Hafsah. Nabi udah ngerasa kayaknya udah gak bisa dipertahankan nih pernikahan beliau. Tapi ketika turun ayat, bahkan turun Jibril, ayat plus kata-katanya nih. Kalau ayat doang Al-Quran, ini plus nasihat dari Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, rujuk Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan di surga. Ketika Nabi lagi dalam keadaan perasaannya terganggu. Bahasa kita, balikan. Hah? Tapi dia, gitu kan ya. Jadi lagi baper banget gitu kan ya, disuruh balikan. Ini yang disebut dengan takwa. Ketika Allah yang menyuruh, balikan atau bawa pulang ke rumahmu, maka Nabi sami'na wa ata'na. Walaupun berat. Di situ ada pelajaran takwa itu kadang harus ngelawan perasaan pribadi kita. Kadang-kadang takwa itu nggak ngikutin perasaan kita, justru ngelawan perasaan kita. Kita pengen gini, Allah pengen gitu, kita gitu. Kita pengen gitu, Allah pengen gini, kita gini. Sami'na wa ata'na. Kadang-kadang kita ngelawan ego kita sendiri. Maafin. Ya udah saya maafin. Minta maaf. Itu takwa tuh. Karena ketika Allah menyebutkan kisah Abu Bakar yang baper gara-gara baper sama salah satu keluarganya, gara-gara keluarganya ini ikut nge-repost hoax tentang anaknya Abu Bakar. Apa hoaxnya? Aisyah selingkuh. Trending di Line, di Twitter, kan itu tools trending topik kan, ada di Line dan Twitter. Rata-rata kalau udah di situ trending, di tempat lain trending. Kalau di Instagram dia bukan tools buat sebuah trend, lebih ke branding kalau Instagram, karena dia visual video gitu. Viral, Aisyah selingkuh. Yang menyakitkan Abu Bakar itu bukan beritanya, tapi yang nge-repostnya siapa? Kalau yang nge-repostnya orang munafik, kalau yang nge-repostnya orang-orang Yahudi,
Nabi ya Abu Bakar paham, namanya juga orang Yahudi, namanya juga orang munafik, emang selalu nyari-nyari kesalahan kita, memfitnah segala macam. Tapi ternyata yang ikut nge-repost itu salah satu dari keluarganya Abu Bakar yang selama ini, kalau bahasa anak-anak sekarang, which is actually yang selama ini gitu kan, yang selama ini selalu dibantu sama Abu Bakar. Setiap saat dibantu, kuliahnya dibayarin, kos-kosannya dibayarin, makannya dibayarin. Abu Bakar tuh bantuin dia terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tega-teganya dia nge-repost berita yang belum tentu kebenarannya tentang fitnah hoax terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu Bakar marah, baper, sedih, sakit hati, kecewa. Kalau bahasa kita story. Demi Allah, saya nggak mau lagi bantu @fulan_fulan. Ini kalau bahasa kita ya. Abu Bakar nggak ngomong gitu sih. Ini kalau analogi sosial media kita. Demi Allah kata Abu Bakar, saya nggak mau lagi bantu dia. Nggak lama kemudian turun ayat di surat An-Nur ayat 22 kalau nggak salah. Kata Allah, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya, kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Perintahnya apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Nabi manggil Abu Bakar. Abu Bakar kesini dulu. Datang Abu Bakar. Ada apa ya Rasulullah? Udah turun ayat tentang kamu. Masya Allah, Masya Allah. Apa ya Rasulullah? Pas dibaca langsung Abu Bakar menangis. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah wahai Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Allah menegur dengan kata-kata ini. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Emangnya kamu udah gak mau lagi dapat maaf dari Allah sehingga kamu gak memaafkan sesama kamu? Langsung Abu Bakar menangis dan beliau menjawab, bala ya Rabbi, tentu ya Allah saya masih butuh banget maaf darimu, dosa saya banyak, butuh banget ya Allah, tentu. Langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pamitan dari Rasulullah, langsung pulang ke rumahnya ngambil barang-barang hadiah yang banyak, pergi ke rumah Fulan_Fulan tadi, sampai di rumahnya, Fulan maafin aku ya, ini hadiah buat kamu, masih sebanyak-banyaknya. Kenapa? Apa Abu Bakar gak sakit hati? Sakit. Apa Abu Bakar gak marah? Marah, buktinya dia sumpah. Terus kenapa kok langsung minta maaf, memaafkan dan kasih hadiah? Ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Inilah orang bertakwa. Bukan gak pernah salah, bukan gak pernah keliru, bukan gak pernah bikin dosa. Karena orang bertakwa gimana-gimana juga manusia, dia kadang-kadang salah. Tapi dia tuh merecovery, menyelesaikan masalahnya tuh cepet banget. Karena apa? Perintah Allah SWT, spontan gitu. Apakah kita udah mampu ngelawan ego kita sendiri? Ketika kita tahu bahwa pilihan yang harusnya kita lakukan itu justru kebalikan dari yang kita pengenin. Itu takwa. Kalau kita tahu ayatnya nyuruh gini nih, saya gak pengen aslinya. Lakukan. Sami'na wa ata'na. Dan Rasulullah di dalam konteks surat At-Talaq tuh lagi kayak gitu banget tuh. Lagi baper, lagi ngerasa gak nyaman dengan Hafsah, lagi agak sedih dengan Hafsah, lagi kayak gak bisa mempertahankan hubungan dengan Hafsah. Tiba-tiba kata Allah, bawa pulang Hafsah ke rumah. Sampai di rumah, rujuk Hafsah. Dirujuk, Hafsah kamu saya rujuk. Beres. Pertanyaannya dengan ayat tadi apa? Wa may yattaqillah. Yattaqillah dalam konteks Nabi waktu itu apa? Taat kepada Allah untuk bawa pulang Hafsah ke rumah. Makhrajanya di mana? Makhraja, jalan keluar untuk Nabi dan Hafsah. Ketika Nabi udah ngelihat wajah Hafsah yang sedih, Nabi gak tega, karena aslinya Nabi itu sifat beliau tuh gak tegaan. Tadi beliau mentalak Hafsah tapi tidak sanggup melihat wajahnya. Sekarang udah ada di depan beliau, melihat wajah Hafsah. Ya Hafsah, kita rujuk aja, kita balikan yuk. Beres, itu makhraja. Nah kalau kita ambil adegan itu, kita balikin kepada kehidupan kita sekarang, terutama yang udah punya pasangan, yang belum, kalau bisa jangan pernah sampai mengamalkan surat ini. Cukup aja surat Ar-Rum lah ya. Wa min ayatihi, itu mah kayak gimana gitu dibacain surat itu. Tapi surat At-Talaq kayaknya gak usah diamalin deh. Karena gak perlu sampai ada adegan tolak. Tapi kalau ternyata di luar dugaan kita, di luar perkiraan kita terjadi, maka Allah tuh udah siap-siap, udah ngasih kita sebuah tutorial gimana caranya biar kita dapat jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Balik
balikan. Itu jalan keluar. Gimana cara biar balikan? Takwa. Takwanya apa? Ikuti cara Allah. Ikuti cara Allah gimana? Tetaplah di rumah. Ceweknya tetap di rumah. Cowoknya tetap di rumah. Ceweknya tetap berdandan. Jangan ketika udah dalam keadaan iddah, ceweknya udah gak dandan lagi. Udah kayak ditinggal, kayak meninggal, kayak cerai mati. Gak dandan, biarin aja jelek. Enggak, dandan. Kenapa? Dandan itu supaya Allah kasih jalan keluar. Ceweknya dandan. Yang tadi sebelum iddah jarang dandan, sekarang pas iddah dandan banget gitu kan ya. Wah, touch up, blush on, apa pakai foundationnya tebal gitu kayak nano coating gitu kan. Kan foundation tuh kayak nano coating kalau di mobilnya. Wah, tebal banget, kinclong gitu kan ya. Wah, udah dandan banget. Tujuannya buat apa teman-teman? Biar suaminya berkasih sayang lagi. Aduh, istri saya cantik ya. Wah, kalau gini gimana ya? Balikan gitu kan ya. Nah, itu tuh makhraja, itu tuh jalan keluar. Memang kayak gitu tutorial yang diajarkan Allah, syariat kalau bahasa kita. Syariat itu kan tutorial, how to kan. Bahasa resminya syariah, jalan atau cara. Kalau bahasa kita tutorial. Kayak gitu syariatnya, ceweknya berdandan, masakin buat suaminya masakan yang enak, siapin kopi, suaminya tetap ngasih nafkah buat istrinya, tetap bekerja, pulang capek-capek. Makin dia capek pulang ke rumah disiapin makanan, makin berasa kasih sayang mereka. Kalau tidur-tiduran aja disiapin makanan kan males ya, biasa aja gak lapar kan. Tapi makin lapar di luar, makin capek di luar, pulang dipijitin. Pulang disiapin air anget, pulang terus diguyur. Ya jadi kerasa gitu, yang satu capek, yang satu pengertian, kan pas tuh, klop banget kan. Yang satu capek, yang satu pengertian. Akhirnya lama-lama mereka mulai, tadi diam-diaman aja. Pak, mau dimasakin air panas? Terserah. Awalnya nih, tapi disiapin air panasnya, gak usah bete dulu, siapin. Pak udah siapin tuh air panasnya, mungkin di tempat mereka gak ada water heater misalnya. Siapin air panas. Siapin air panas, mandi, disiapin handuknya wangi. Padahal yang kemarin juga baru pakai langsung diganti lagi, mumpung dalam masa iddah. Pokoknya kalau lagi masa iddah special treatment aja. Wah semuanya sampai lama-lama mulai nyaman, udah mandi pakai air hangat tuh kan badan kayak segar gitu kan. Antara pengen ngeteh, ngopi, udah disiapin di meja. Sebelahnya ada bon banyak, listrik, apa segala macam. Minta di reimburse. Jadi artinya kayak mereka tuh kayak bertahap karena serumah, jadi kayak ada interaksi gitu. Kebayang nggak kalau misalnya mereka beda rumah, jadi kan nggak ada interaksi nih. Karena nggak ada interaksi, akhirnya kayak nggak ada kesempatan mereka balikan. Makanya Allah membuat syariat tetap serumah, tetap dandan, tetap cari nafkah. Di rumah nggak usah pakai jilbab karena masih muhrim. Udah aja pakaiannya yang biasa kayak di rumah, kalau perlu lebih luar biasa dikit. Kalau sebelum masa iddah biasa, sekarang luar biasa gitu. Kan halal kan? Jadi saya nggak ngomong sesuatu yang negatif, ini halal. Kalau ada yang mikir macam-macam berarti itulah konsekuensi masih sendiri ya. Jadi dia kayak, wah akhirnya maaf pikirnya emang kayak gitu nih. Ketika malam hari, setelah sehari, 2 hari kan iddah itu 3 kali suci. Sebulan, kan berat buat cowok kan ya. Ngerti kan? Ya gitulah pokoknya, berat. Udah sebulan, aduh gimana ya. Mulai culang-cileng gitu kan. Nah begitu udah sebulan, ceweknya makin kesini tuh makin dandannya tuh makin keren. Jangan terlalu menor juga sih bikin ilfil ya. Ya standar lah, keren lah, natural tapi dia kayak gitulah. Jadi suaminya tuh aduh gimana ya, akhirnya maaf. Kalau mereka dalam masa iddah itu suatu saat akhirnya suaminya datang kepada istrinya. Lalu mempergaulinya secara terhormat, secara baik-baik, secara halal. Maka otomatis mereka udah balikan. Udah rujuk. Dan itu bahasa Al-Quran udah dapat jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mereka damai. Ustadz, saya agak penasaran nih. Pas mereka datang kayak gitu tuh, terus mereka ngomongnya, kita balikan yuk atau gimana Ustadz? Gak perlu akad, gak perlu, saya terima nikahnya, gak perlu. Kan kita udah cerai, gak. Begitu mereka melakukan hubungan suami istri secara terhormat dan halal, terjaga kesuciannya, maka saat itu juga mereka sudah rujuk. Kalau nyesel setelah itu yang penting udah rujuk.
nyesel, saya semalam nggak mikir soalnya saya apa, udah biarin aja. Yang penting udah rujuk. Nah itu yang kata Allah, itu yang kata Allah makhraja, jalan keluar. Itu cuma satu kasus ya, contoh doang kayak sampel lah. Nah nanti ada lagi kasus-kasus yang lain dan itu berlaku kaidah yang sama. Kaidahnya apa? Pokoknya ikut aja deh maunya Allah tuh apa. Kalau kita tahu Allah, ya ayyuha, apa ya Allah? Ternyata kafirun, oh bukan saya. Makanya jangan ya ayyuha udah langsung labbaika, enggak. Tunggu dulu ya ayyuha siapa nih? Kalau ya ayyuhal kafirun jangan. Kalau ya ayyuhal ladzina amanu oke lah, labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nah kalau Allah udah manggil, baik itu teksnya Al-Quran, teksnya azan, teksnya hadis, teksnya nasihat dari para ulama, maka ikutin aja tuh. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Berat Ustadz, sami'na wa ata'na. Makin berat berarti makin tauhiyah, makin besar pengorbanannya. Makin besar pengorbanannya, makhrajanya tuh makin indah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Makin berat pengorbanannya, makin rezekinya lebih tak terduga lagi. Sampai nggak ada dugaan sama sekali, sampai bingung ini mana gitu. Saking gedenya rezeki yang Allah kasih, sampai kita kayak apa ini? Kenapa kayak gini? Ini luar biasa. Sampai kaget sendiri, saking besarnya yang Allah berikan. Terus apalagi yang Allah janjiin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ayat di bawahnya, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan pengorbanan-pengorbanannya, Allah jadikan segala urusannya jadi mudah. Makin besar pengorbanan, makin mudah hidupnya. Udah selesai? Belum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Makin besar pengorbanannya, makin besar dosa yang Allah ampunkan untuk dia dan makin besar kebaikan yang Allah sediakan di akhirat untuk dia. Ini Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Makanya erat banget hubungannya antara takwa dengan tauhiyah. Sehingga kalau kita hubungkan, kita ambil filosofinya, tauhiyah itu lagi belajar berkorban fisabilillah. Jadi adha, ibadah idul kurban adalah belajar korban. Berkorban di jalan Allah. Ustaz saya udah ngasih lebih dari itu, Ustaz saya udah sedekah sekian ratus juta. Itu berapa sih sapi cuma 16 juta sekian misalnya? Bukan soal jenisnya, bukan soal berapanya, soal sami'na wa ata'na. Allah nyuruh kita untuk berkorban dengan hewan. Walaupun kalau kita baca sejarahnya, itu tadhiyah yang paling besar tuh yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim gak pernah tahu kalau nanti suatu saat Allah ganti dengan seekor sembelihan yang azim, yang besar. Gak ada Nabi Ibrahim, tenang aja Allah pasti ganti, saya yakin. Gak mungkin Allah tega sama saya, enggak. Bukan Nabi Ibrahim suuzon juga ke Allah, bukan juga. Tapi maksudnya ya gimana perintah ya udah ikutin aja. Enggak kepikiran juga di Nabi Ibrahim nanti Ismail, enggak lah ini enggak akan mungkin. Udah gua taruh aja misalnya pisaunya di leher Ismail. Pasti bentar lagi juga keluar tuh dari batu hewannya. Sambil taruh gini sambil ngelirik batu. Kok belum keluar ya? Enggak. Itu mah akal-akalan kita ya dalam ketaatan kita. Nabi Ibrahim tuh murni karena beliau orangnya hanif. Tahu enggak orang hanif itu artinya apa? Ya gitu. Nggak mikir macam-macam, nggak gampang suuzon, nggak licik, itu hanif tuh. Nggak polos juga, tapi maksudnya lurus gitu. Akal dan hati beliau itu nggak terkotori dengan wasawis, dengan zunun, dengan godaan, dengan prasangka, nggak ada sama sekali. Ya Allah perintahkan nyembelih anaknya, ya udah. Dzabahul walad, menyembelih anaknya. Wahai Ismail, dalam bahasa yang sangat sedih. Wahai anakku tersayang. Itu ngomongnya itu Ismail disuruh duduk di sebelah Ibrahim, diusap-usap kepalanya karena Ismail waktu itu masih kecil kan, diusap-usap kepalanya. Saya kebayang aja anak saya digituin terus kayak anak saya taruh di pondok pesantren aja buat saya kayak berat banget gitu. Dulu waktu Aisyah kelas 1 SD itu Umi mau naruh Aisyah di pesantren tahfiz di Kudus, lebih tepatnya Kudus, di Kudus. Ada pesantren tahfiz Kiai Arwani di sana, kebenaran keluarga besar Umi masih ada hubungannya dengan Kiai di sana.
mau ditaruh di sana kelas 1 SD. Kan buat saya kan berat banget tuh. Tapi karena Umi maksa-maksa ya udah deh saya anterin naik mobil. Kita dari Bandung ke Kudus naik mobil. Pas sampai di sana kita malam tahajud biar besoknya ujian tes kelulusan gitu. Penerimaan siswa baru. Malam doa, Umi doa, saya doa. Umi doa, ya Allah mudah-mudahan besok Aisyah diterima. Saya, ya Allah mudah-mudahan ditolak. Kita sama-sama doa, tapi beda. Kenapa? Saya kayak gak rela gitu jauh dari anak. Karena saya senang banget dengan family life kayak gitu. Jalan, nongkrong bareng anak, ngapain pokoknya sederhana tapi kayak pokoknya bareng lah gitu. Jadi Umi doa-doa, nangis-nangis, ya Allah mudah-mudahan Aisyah bisa mondok di situ. Ya Allah please jangan mondok di situ. Terus alhamdulillah untuk kesekian kalinya besoknya Allah mengijabah doa saya. Aisyah pas dites gak mau bunyi. Padahal dia udah hafal juz 30 tapi dia gak mau bunyi. Kata ustadznya, Aisyah coba baca. Aisyah, baca ini sayang baca. Gak mau, lama sampai 15 menit gak baca. Akhirnya ya udah istirahat dulu maksudnya ke rumah pulang gitu. Ya udah istirahat dulu ya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Uminya innalillah. Terus kita pulang nih naik mobil kan dari Kudus ke Bandung. Sepanjang jalan Uminya dia aja nangis. Saya nyetelin lagu lah. Wes. Beda banget kita imannya. Ini kacau nih ayahnya nih. Karena kita nggak sefrekuensi mungkin ya. Dia soleha banget, saya ya gitulah pokoknya. Nah kemarin Aisyah udah kelas 6 SD. Janji saya jangan SD deh, SMP aja. Nah pas udah kelas 6 SD sekarang kemarin lulus. Masuklah pondok pesantren yang ada di Bandung sebetulnya nggak jauh tapi bisa ketemu sebulan sekali doang jadi kayak sama aja kayak jauh gitu. Saya udah nyari-nyari cara, modusnya apa? Nganterin obat biar bisa ketemu anak. Katanya titipin aja ke TU Pak. Wah. Terus Aisyah kayak bibirnya sariawan. Aisyah tuh bibirnya kalau kayak gitu tuh harus ke dokter. Saya punya dokter langganan saya. Udah kasih madu aja Pak. Aduh Jadi tetap gak bisa ketemu sebulan sekali itu aja buat saya tuh udah kayak pengorbanan berat banget. Kebayang gak Ismail? Saya hanya membayangkan itu aja nih. Baru pengorbanan kecil-kecilan receh banget lah ya. Naruh anak di pondok. Dan kebenaran dua-duanya lagi sekaligus. Maryam kelas 5, Aisyah kelas 1 SMP. Dua-duanya sekaligus masuk ke pondok tahfiz. Ketemunya sebulan sekali. Jadi saya bilang buat saya kalian semua itu adalah baterai. Karena sekian jadi dibagi gitu. Jadi kalau ada satu orang yang pergi, baterai saya hilang 10%. Sekarang saya baterainya hilang 20% saya bilang. Jadi kalau kamu ngelihat saya kayak agak kurang semangat hidup gitu. Itu karena baterai saya berkurang 20%. Gak bisa ngedownload yang berat-berat gitu kan karena kuotanya lagi terbatas. Itu selama sebulan lah ya, berat gitu. Alhamdulillah kemarin saya disuruh tausiah sebagai wali murid, wajib kan? Disuruh tausiah di pesantrennya Aisyah. Saya langsung yes gitu kan ya. Wah tausiah kan bisa ketemu sama ustadznya. Ustadz kan saya tausiah ya. Saya biasanya kalau tausiah itu harus tahu gimana kondisi di tempat itu dulu. Jadi saya gak bisa datang mepet-mepet gitu. Tausiahnya Isya, datangnya jam 9 pagi. Ustadz udah datang? Iya biar lebih nyaman. Jadi saya kayak menghayati dulu kondisi masjidnya kayak gimana. Ngelihat anak saya lewat, Aisyah, Baba gitu. Sini. Gak bisa. Aduh itu mah berat banget. Itu baru pengorbanan kecil. Saya baru nangis pas malamnya dia perform sama adiknya sama gengnya lah anak-anak pesantren gitu. Perform tentang lagu tahfiz Al-Quran bahwa lagunya kayak himne gitu sedih gitu ya. Kami telah bertekad untuk punya satu harapan yaitu ingin menjadi hafiz Al-Quran karena kami ingin memberikan mahkota untuk orang tua kami itu sebagai tanda kasih sayang kami kepada orang tua. Aku cinta ayah, aku cinta ibu gitu kan. Wah itu saya langsung lemas. Saya emang kurang soleh nih. Pulang dari situ istighfar ya Allah ya udah saya ridho sekarang ridho. Tapi jangan jauh-jauh di Bandung aja ya Allah. Mudah-mudahan cepat hafiz biar beres langsung lulus balik ke rumah gitu kan ya. Saya doain sekarang ya Allah saya nggak ngedoain mereka nggak betah tapi saya ngedoain mereka cepat hafiz. Mudah-mudahan 6 bulan juga udah beres gitu kan. Walaupun kurikulumnya sih 6 tahun. Siapa tahu kan keajaiban ya 6 bulan hafiz udah pulang ke rumah kita seru-seruan lagi gitu. Nah, artinya itu kayak gitu aja berat. Dulu saya pernah kehilangan anak. Di mana? Di Jogja Kepatihan.
Kan dulu saya rumahnya di Dewi Sartika kan. Main nih ke Jogja. Pas mau lebaran, jadi beli-beli kayak baju lebaran gitu sama istri. Cuma anak baru satu, Aisyah. Pas jalan ke Jogja, ke Kepatihan, Aisyah minta beli kayak apa gula-gula, apa tuh gula, permen gula itu ya. Gulali ya, bukan gulali, kembang gula. Kalau gulali kan yang itu, ini yang kembang gula. Baba pengen itu, baba pengen itu, jangan sakit gigi. Jalan lagi, lihat kayak jajanan, kan itu sepanjang jalan Dewi Sartika banyak jajanan tuh. Baba pengen itu, jangan itu gak sehat. Baba pengen itu, mahal. Baba, semua gak boleh, gak boleh, gak boleh. Akhirnya dia ngambek. Begitu naik ke lantai atas tuh baju anak-anak tuh waktu itu, tahun 2007. Baju anak-anak, saya lagi milih-milih baju bareng istri, Aisyah hilang. Tadinya ada di sebelah saya milih-milih baju, pas mau dicocokin ke Aisyah, Aisyah mana? Nanya ke Umi, Aisyah mana? Kan tadi sama babanya. Loh, enggak sama Umi, enggak. Aisyah mana? Panik-panik kan, pas sudah panik langsung lari kayak apa? Sofa Marwah. Kayak Siti Hajar gitu. Ke ujung sana. Wah lari. Sampai akhirnya saya kayak, Aisyah, saya gitu. Aisyah, gitu. Aisyah. Maaf ya, dulu waktu SMA saya pernah ikut apa namanya tuh kayak teater gitu. Saya jadi Ibnu Batutoh, jadi apaan sih Ustadz lebay. Jadi saya manggil-manggil Aisyah kayak benar-benar itu demi Allah panik banget. Karena saya kayak koran gitu cerita penculikan anak lah, anak hilang segala macam kan jadi kayak jantung copot gitu kan. Aisyah. Saya lari sana kemari, saya lapor ke bawah, dipanggil-panggil lewat pengumuman kayak gitu informasi. Terus saya nanya lagi SPG di situ. Mbak cariin anak saya Aisyah, anaknya cantik pokoknya kayak saya mirip gitu. Wah dicariin selantai gitu. Tiba-tiba lagi lari nyari, terdengar suara Aisyah. Baba. Saya langsung kayak Aisyah. Tapi nggak tahu sebelah mana, saya lari ke sana, suaranya makin kecil. Baba. Wah ke sebelah sana gitu. Wah balik lagi ke sebelah sana. Baba makin kencang. Ternyata dia kayak kan dia ketutup sama barang-barang gitu kan. Saya lari ke sana, dia lari ke sana. Jadi kita tuh benar-benar kayak dramatis banget gitu kejadiannya. Itu setengah jam lah, nggak lama sih setengah jam. Tapi saya udah kayak habis treadmill. Terus jantung saya tuh nggak tahu copot di mana, nyari jantung juga abis itu. Pokoknya berat banget. Pas udah ketemu Aisyah langsung saya peluk gitu slow motion gitu kan. Saya peluk Aisyah gitu kan. Terus uminya kita bertiga gitu. Udah beres itu kata Aisyah kemana? Habisnya Baba nggak mau beliin apa-apa buat Aisyah. Oh ya udah ya. Mau apa? Itu ambil. Yang itu ambil. Semua ambil sekarang. Pulang-pulang kita bawa makanan dia, gak beli baju lebaran. Dan waktu itu saya ngerasain ya gimana rasanya hilang anak setengah jam. Padahal cuma di mall, di lantai atas dan suaranya kedengaran. Kebayang gak seperti Nabi Ibrahim? Yang mungkin kalau itu kejadiannya gak ada yang berubah, skenarionya bakal kehilangan anaknya selama-lamanya. Kebayang gak perasaan ibunya Musa yang harus menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dan bisa hanyut sampai lintas negara. Tapi kok mereka mau taat sama Allah dalam perintah-perintah yang aneh kayak gitu. Itulah takwa. Kita baru diuji kecil-kecilan aja udah ngeluh, ya Allah kenapa kurang saya apa? Allah maunya apa sih? Allah gak adil sama saya. Itu kita. Mereka Nabi Ibrahim yang disebut Khalil. Kekasih Allah masih disuruh nyembelih anak. Seolah-olah kalau mau nanya lebih berhak lagi. Ya Allah kurang saya apa dalam pengorbanan saya. Saya hijrah loh dari Irak ke Palestina. Saya bawa loh anak saya tinggal di Mekah seorang diri bareng dengan ibunya. Seorang diri bareng dengan ibunya. Nggak ninggalin apa-apa gitu. Dan bertahun-tahun saya nggak ngejenguk. Kurang apa lagi ya Allah engkau nggak percaya iman saya. Kan bisa gitu kan? Enggak. Allah perintahkan sembelih anakmu sami'na wa ata'na. Walaupun diusap kepala Ismail, ya bunayya, sambil nahan air mata menggenang di sini. Tapi itu bukan emoticon ya, benar menggenang ya. Kan ada tuh emoticon yang menggenang di sini gitu. Terus ekspresinya gini. Nah itu emoticon. Nabi Ibrahim menahan air matanya diusap kepala Ismail, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu tuh harus kita pahami dengan angle storytelling. Jangan angle kajian ilmiah.
Ya bunaya secara bahasa artinya, aduh kurang dapat ceritanya. Ya bunaya kalau dilihat dari sisi perasaan, itu panggilan ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan perasaannya tuh dalam banget, terus kayak kehilangan banget, terus kayak sedih banget gitu. Itu panggilnya ya bunaya. Kalau lagi biasa ya Ismail. Kalau lagi biasa lagi anaknya gitu. Tapi ini lagi kayak dalam banget gitu perasaan Ibrahim, kayak takut banget kehilangan Ismail dan lagi ngerasa sedih banget, manggilnya ya bunaya. Makanya saya lebih suka mengimajinasikan cerita sejarah lewat storytelling daripada kajian-kajian ilmiah sejarah. Lahir sekian, meninggal sekian, perang tahun ini, jumlah pasukan, itu namanya data sejarah, bukan kisah sejarah. Kita kalau cuma dengar data sejarah, kita tuh nggak dapat feel apa-apa. Jadi kayak nggak dapat apa-apa dari sejarah. Kenapa kita nonton film-film Hollywood itu sampai 4 jam kita nggak keluar dari ruang studionya? 4 jam, Endgame. Kok kuat gitu? Karena dia kayak story-nya tuh bagus banget sampai kita terlibat nonton film misalnya kayak yang horor, kita sampai kaget-kaget sendiri gitu kan ya. Nonton film sedih kita jadi kayak sedih sendiri, nonton film thriller kita jadi kayak gregetan sendiri karena dia menyajikannya dalam adegan. Nah, sirah kita kurang banyak storyteller dalam dakwah kita tuh. Sehingga ketika menyampaikan sirah agak kurang storytelling. Jadi orang dengar sirah tuh kayak kaku, bosan banget sih bahas sahabat atau para nabi. Nabi Adam, beliau adalah, nah ini kalau udah mulai beliau adalah berarti definitif. Sementara dalam bahasa cerita langsung masuk ke konflik, langsung masuk ke adegan. Kan saya dulu serius belajar sastra, saya nulis novel, saya nulis cerpen. Tapi nggak dibukuin, kenapa? Karena isinya curhat. Daripada ketahuan ya udah nggak usah dibukuin. Tapi banyak dan saya jadi juri penulisan cerpen dan novel. Jadi saya kalau baca tulisan orang nggak mau baca semuanya, baca di awalnya aja. Kalau di awalnya pada suatu hari langsung coret. Kalau di awalnya pengenalan tokoh langsung coret. Awal tuh konflik langsung. Dan itu Al-Quran gitu banget. Coba baca surat Yusuf. Awalnya apa? Konflik. Apa konfliknya? Bahwa matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Itu kan klimaks dari konfliknya kan. Lalu dikisahkan ke ayahnya. Ayah aku mimpi ini. Kata ayahnya apa? Konflik juga tuh. Jangan ceritain ke kakakmu. Nanti kamu akan dicelakai. Konflik kan. Baru kemudian mulai dari alur awal. Diajaklah Yusuf untuk menggembala segala macam. Jadi kayak alur itu dipakai loh sama Al-Quran. Pas sampai di tangan kita jadi kaku. Karena kita nggak belajar tentang storytellingnya Al-Quran dan Sunnah. Nah saya ketika mengisahkan ini bukan mau lebay, bukan mau ditambah-tambah, enggak. Ini diambil dari kata-katanya. Pemilihan diksi itu tuh mempengaruhi loh. Kenapa Ibrahim bilang ya bunayya? Itu bukan ya bunayya. Bukan gitu cara bacanya. Karena itu khutbah. Khutbah Idul Adha. Enggak, ya bunayya, diusap kepala Ismail. Ini anak baru ketemu sehari setelah sekian tahun berpisah. Kebayang ya perasaannya? Saya kalau lagi umroh 10 hari aja pulang ke rumah itu kayak malam itu gak mau tidur. Mau ngeliatin wajah anak aja, biarin dia aja yang tidur. Saya tidur di sebelahnya maksudnya. Jadi maksudnya kayak aduh ini udah 10 hari apa segala macam. Ini nih baru ketemu sehari setelah sekian tahun, terus disuruh perintahkan untuk wafat, disembelih dengan cara disembelih berat banget. Sehingga Ibrahim tuh dan Ibrahim tuh bukan kita yang mungkin hatinya agak keras. Ibrahim tuh hatinya lembut banget. Kalau kita aja baper, Ibrahim lebih baper lagi tuh. Paham ya kondisi perasaan Ibrahim? Ya bunayya, aku bermimpi dan kamu tahu mimpi itu wahyu karena ayah seorang nabi. Ayah diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah Allah. Apa sih ini? Ya diperintahkan gitu ya. Kata anaknya, apa wahai ayah? Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ismail tuh enggak, ayah mimpi. Enggak. Jadi gara-gara mimpi, enggak gitu. Ismail tuh soleh. Ayah, aku enggak salah dengar kan? Itu bukan Ismail. Ismail tuh paham banget dan mereka tuh elegan lah ya, cara komunikasinya elegan, gak ada canda-canda yang gak penting. Jadi ketika Ibrahim bilang, aku diperintahkan menyembelihmu wahai anakku tersayang lagi, ya bunayya. Terus Ismail jawabnya juga gitu, baper berat. Bahasanya apa? Ya abati. Ya abati itu kasih sayangnya juga dalam. Wahai ayahku tersayang.
Yang baru ketemu, aku masih kangen banget sama ayah. Aku belum pernah ngerasain hidup tumbuh bersama ayah. Selama ini sama ibu aja. Aku belum pernah main sama ayah, berburu bareng dengan ayah seperti anak-anak yang lain. Baru juga sehari ketemu dengan ayah. Itu perasaan yang tidak dia ungkapkan kecuali dengan satu kata, ya abati. Ibrahim juga begitu, wahai anakku, ayah tahu, ayah baru ketemu kamu dari sejak kamu kecil tuh ayah udah ninggalin kamu, ayah kangen banget sama kamu, ayah pengen ngajak kamu ke masjid, kita bangun masjid berdua, kita berburu bareng, kita main bareng, kita tidur cerita-cerita tentang para nabi sebelum tidur. Wahai anakku, ayah masih kangen sama kamu, baru juga sebentar kita ketemu, tapi Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Wahai ayah, aku masih kangen sama ayah, aku pengen ngerasain seperti anak-anak yang lain yang normal punya ayah mereka. Kalau mereka jalan kemana dipegangan tangan sama ayahnya, naik keledai boncengan sama ayahnya. Ya abati, tapi gak apa-apa ya ayah, lakukan perintah Allah. Ini kebayangnya solehnya dua orang ini dahsyat banget nih. Lakukan perintah Allah ya ayah, aku akan bersabar. Ibrahim mendengar cerita itu makin sayang sama Ismail dan makin berat hatinya. Kalau anaknya protes-protes mungkin agak sebel dikit ya, kamu udah tahu perintah. Ini nih kan orang kadang-kadang makin dibenturin kan makin jadi kan. Ini enggak, makin dia kayak nurut, makin dia pasrah itu kan makin gak tega kan. Itu tuh berat banget loh buat Ibrahim. Terus mereka berdua pagi-pagi jalan gak ngomong-ngomong ke Hajar. Kalau akan ada adegan itu, Hajar kirain Ibrahim mau ngajak Ismail berburu. Bawa golok, bawa apa, dikirain mau berburu, jalan. Pas sampai di daerah Mina, Ismail bilang, ayah, asah pisaunya yang tajam biar aku gak kesakitan. Diasah sama Ibrahim, asah yang tajam setajam mungkin. Ayah pakai penutup baju ya biar nanti darahku tidak mengenai baju ayah, kelihatan sama ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup sama Ibrahim bajunya biar gak kena darah. Jadi di sini ada adegan-adegan kecil yang jarang dibahas, menunjukkan bahwa kedua-duanya yakin bahwa adegan penyembelihan bakal terjadi. Gak menduga ada seekor hewan sembelihan, gak sama sekali. Ketika dibaringkan Ismail di atas batu, sekarang tuh ada di daerah antara Mina sama Muzdalifah, ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban. Kalau yang pernah umrah tuh ada pas pulang dari Arafah sebelah kiri dia di atas ada kayak tugu gitu, namanya Jabal Kurban. Di situ posisinya dibawa ke atas, ditaruh di atas batu. Ismail udah berbaring, ditutup wajah Ismail karena nggak tega ngelihat wajah anaknya. Ismail itu nabi loh, aura wajahnya itu soleh banget, teduh banget, semua orang sayang pasti. Apalagi Ismail keturunan kakeknya Nabi Muhammad pasti paling keren udah. Ditaruhlah pisaunya di leher Ismail. Itu jantung Ibrahim itu udah gak tahu kayak gimana. Itu perasaan Ismail tuh udah gak tahu kayak gimana. Terakhir tahu gak apa jawaban kata-kata Ismail yang bikin makin berat tuh? Ayah, sampaikan salam buat ibu ya. Bilang aku cinta sama ibu. Wah udah. Tapi gimana pun berkecamuknya perasaan Ismail, berkecamuknya perasaan Ibrahim, yang namanya perintah Allah, sami'na wa ata'na gak boleh berubah. Gak boleh berubah. Kenapa sih Allah ngambil simbolnya berat banget sih? Biar kita selalu tahu bahwa kayak gitu aja gak boleh berubah. Apalagi yang ringan gitu. Yang udah seberat itu aja gak berubah. Sama sekalian itu disebut dengan istiqomah, konsisten. Komitmen. Nah akhirnya Ibrahim naruh pisaunya di leher Ismail. Ketika udah mantap, bismillah ya Allahu Akbar. Dan itu perpisahan dengan anaknya. Anaknya udah siap untuk kembali kepada Allah. Ayahnya udah siap untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang waktu itu masih dimiliki. Belum punya Ishak. Karena Ishak setelah ini baru Allah kasih Ishak. Baru satu-satunya. Baru ketemu sehari. Sekarang udah mau berpisah dengan cara yang paling berat. Ayahnya sendiri akan menyembelihnya. Ketika mau ditarik tuh pisau oleh Ibrahim. Allah Maha tahu. Allah tunggu sampai detik-detik terakhir. Allah pengen lihat benar gak nih takwanya nih. Sungguh-sungguh gak takwanya nih, taatnya nih. Begitu mau ditarik, Allah tahan tangan Ibrahim. Mau ditarik gak bisa. Kemudian Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan perintah itu, sudah taat. Udah Ibrahim lepaskan pisaumu. Ibrahim, gak jadi kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan.
Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan ya? Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD. Baru terjawab ke pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya. Baca terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males. Yang cerita tuh senang. Ambil baca. Nah salah satu yang bikin saya penasaran. Ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya Ismail kemana ya? Tanya ke Mak Ismail kemana? Langit. Oh ya. Orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya di langit. Terus saya ngebayangin Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah Ismailnya nggak jadi hewan. Ismailnya dibangunkan keluarlah hewan dari batu. Kayak Nabi Soleh, unta keluar dari batu. Ini sembelihan nggak tahu bentuknya apa. Dibandingkan mereka sembelih berdua. Jadi bukan Ismail tiba-tiba loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Enggak, itu namanya Israiliyat kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi. Ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, nggak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu, karena yang paling banyak bikin mitos itu cuma dua golongan ini nih. Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu, ada gitu. Malaikat Jibril salah nurunin wahyu. Pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin gak bisa tarik lagi, ya udahlah udah terlanjur. Udahlah Muhammad aja jadi nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah ini namanya Israiliyat atau apa mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allahu a'lam. Yang jelas teman-teman filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat. Tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail, hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim, itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, buat yang mampu ya Ustadz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, saya belum mampu, saya nggak mampu. Itu nggak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan ini, dia tuh diam-diam, selalu nggak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, "Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung." Terus kamu nggak pernah jajan, nggak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, gak tahu berapa tahun, gak tahu berapa bulan. Karena saya gak tahu berapa persis jajannya. Terus ibunya, jadi kamu gak pernah jajan selama ini yang ibu kasih? Gak pernah, duh kasihan dong, nah kenapa kamu gak minta aja ke ibu? Enggak, karena aku pengen dari uangku sendiri. Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih, kurang tadhiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya, kambing 3 juta, ya udah transfer aja, mah tolong transferin, ntar aku balikin. Gampang, tapi kalau buat orang 3 juta, kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah sami'na wa ta'na, saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau sami'na wa ta'na. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya, gurunya baru ngomong, pantesan, kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan, dia di kamar aja, dia di kelas aja, dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid antara dua. Kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha. Nggak pernah jajan. Saya tanya ke Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil, belum juga jam pos tuh udah
siap-siap nih, ini uang 1.000. Aman. Itu udah dipikirin, dari mulai masuk kelas itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar, oke. Masih aman, oh iya, bakso. Abdan gak pernah jajan, demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tauhiyah, itu namanya takwa, itu namanya sami'na wa ata'na. Apakah kita kalah dengan abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya dan seterusnya. Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertauhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat takwa. Dan kita lebih tahu seperti apa melakukan ibadah kurban ini. Cuman insya Allah di Masjid Al-Latif sendiri Pemuda Hijrah kita sengaja bikin program namanya kurban tebar senyum, kerjasama dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif dan rumah yatim. Kenapa? Karena di sini kita punya beberapa proyek sosial, makanya kita sekarang coba gencar-gencarnya karena ada proyek sosial. Satu, proyek sosialnya untuk rumah yatim sendiri yang menyantuni anak yatim. Jadi dari sebagian kecil dari keuntungan dagang, kan mereka dagang kan hewan kurbannya dari vendor, dari perdagangan hewan kurban ini nanti diambil buat menyantuni anak yatim. Satu. Kedua, karena kolaborasinya juga dengan Rumah Teduh. Saya dapatnya dari Rumah Teduh. Rumah Teduh kan tahu ya, pasien kanker yang luar biasa se-Jawa Barat, bahkan sekarang udah sampai ke Jogja. Mereka pengen bikin program untuk pasien Rumah Teduh, keluarga pasien dan tetangga-tetangga tempat Rumah Teduh. Biar tetangganya ini enggak merasakan kenyamanan dari hadirnya Rumah Teduh. Bukan ngerasa cuman ada orang yang sakit, mungkin dengan aroma yang enggak enak. Karena cancer itu kan kadang-kadang aromanya enggak enak gitu kan. Belum lagi limbah orang yang sakit. Sekarang kita entertain sedikit dengan hewan kurban. Oh ya udah, alhamdulillah ya ada Rumah Teduh, kita dapat hewan kurban lebih banyak dari yang lain. Nah ada kayak bonding dengan tetangga juga. Ini program Rumah Teduh. Yang ketiga, Pemuda Hijrah punya beberapa komunitas binaan. Baik dia komunitas maupun personal, kita pengen ngasih yang agak lebih banyak dari biasanya supaya itu jadi kayak ngerangkul binaan-binaan dakwah. Supaya nanti insya Allah kan dakwah Pemuda Hijrah ini dakwah komunitas. Kayak kemarin misalnya saya coba kolaborasi dengan teman-teman. Kalau biasanya dengan Sapma, sekarang mulai tambahin dengan teman-teman PP Jawa Tengah, nanti abis ini PP Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan lain-lainnya kita bisa bareng. Tapi kalau pusat sih udah sebetulnya. Nah ini butuh dirangkul. Salah satu cara merangkul itu takliful qulub, membujuk hati, salah satunya dengan kebaikan-kebaikan atau hadiah. Nah ini program-program dakwah kita, sehingga saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Hijrah dan Al-Latif mengajak kalau teman-teman pengen support program dakwah plus berkurban tapi sekaligus mensupport program dakwah yang tadi, anak yatim, pasien kanker, kemudian binaan dakwah, yuk berkurban bareng dengan Pemuda Hijrah dengan Masjid Al-Latif. Di depan tuh udah ada booth 2, booth kurban, satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Silakan nanti mendaftar di sana. Ustadz kalau rezeki kita kurang gimana? Allahu alam, teman-teman lebih tahu kemampuannya. Kalau misalnya bisa patungan, Ustadz kalau kita patungan gimana? Kan jadinya bukan berkurban. Ya udah, anggap aja ini bagian dari sedekah kita tapi di waktu berkurban, karena itu bukan berkurban karena hitungannya bukan satu orang tapi rame-rame. Kalau bisa sendiri lebih bagus lagi. Ustadz kalau kita dengan pasangan apakah perlu satu-satu? Bagus. Tapi satu mewakili keluarga juga cukup. Tahun ini insya Allah ini bukan riak karena saya tahu ada yang lebih dahsyat dari saya. Saya berkurban di 2 tempat, di Suriah saya berkurban, di Indonesia saya berkurban. Jadi kita ngasih. Saya coba ambil sapi, nanti biar dibaginya lebih banyak. Kemudian di Suriah juga saya udah transfer lewat Golden Future. Karena Golden Future kan langsung terjun ya. Jadi saya berkurban juga di Suriah. Mudah-mudahan saya lagi merencanakan, mudah-mudahan kalau bisa, kalau saya Suriah mungkin istri di Palestina, istri di Yaman. Kok 2 Ustaz? Ya 2, gitulah. Jadi ada Palestina, ada ya Yaman, saya di Suriahnya. Nah, mudah-mudahan semuanya ada kebagian walaupun kecil, cuman kambing doang. Tapi kan minimal kita kayak mencoba untuk saya empati, saya pengen berbagi dengan anak-anak saya, anak yatim yang ada di Suriah, Palestina dan Yaman yang kelaparan. Yuk sama-sama kita belajar takwa lewat ritual syariat berkurban pada tahun ini insya Allah.